Di ujung selatan Jazirah Arab, berdirilah sebuah kerajaan megah bernama Saba. Negeri ini dikenal kaya akan rempah dan emas, namun kekayaan mereka bukan hanya soal harta. Saba dipimpin oleh seorang ratu yang penuh hikmah, namanya Balqis. Rakyat mencintainya karena ia adil, dan para pembesar negeri tunduk padanya karena ia berpikir dengan akal, bukan emosi. Namun ada satu kekeliruan besar. Negeri itu menyembah matahari. Mereka membangun menara cahaya dan altar berlapis emas untuk memuja bola api yang terbit setiap pagi. Mengira itulah sumber kehidupan. Di tempat lain, jauh di Yerusalem, seorang Nabi Allah yang luar biasa sedang memerintah. Nabi Sulaiman bukan hanya seorang raja, tapi juga ilmuwan, insinyur dan komunikator lintas makhluk. Ia menguasai bahasa burung, jin dan hewan. Ia membangun istana dengan teknologi canggih yang bahkan sulit dinalar manusia hari ini. Lantai dari kaca transparan, struktur logam mulia, dan sistem angin sebagai transportasi. Suatu hari burung hudhud melapor dengan riuh, "Wahai Nabi Allah, aku datang dari negeri yang jauh. Aku melihat kaum yang sujud pada matahari, dan ratu mereka memiliki singgasana yang menakjubkan." Sulaiman terdiam. Ia tahu, ilmu dan kemajuan tidak ada artinya jika tak mengenal Tuhannya. Maka ia mengirim surat, bukan dengan kemarahan tapi dengan seruan bijak. "Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, janganlah kamu berlaku sombong terhadapku. Datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri." Pesan itu dibawa hudhud dengan kecepatan angin. Ia terbang melintasi lembah dan padang pasir, membawa pesan langit ke bumi Saba. Ketika Ratu Balqis menerima surat dari langit itu, ia memandang lembaran kecil itu dalam diam. Ia bisa merasakan aura yang berbeda, bukan sekadar surat politik, tapi seperti pancaran ilmu yang dalam dan kekuatan yang tak terlihat. Ia memanggil para penasihatnya dan berkata, "Sungguh telah datang kepadaku surat yang mulia." Namun alih-alih gegabah, Ratu Balqis memilih jalan ilmu. Ia tidak ingin membalas dengan perang atau amarah, tetapi dengan riset. Ia kirim utusan, membawa hadiah dan teknologi terbaik negerinya. Emas bertatahkan permata, dan alat pengukur angin serta cahaya, warisan peradaban Saba yang mengkaji gerakan bintang dan matahari. Ketika utusan tiba di istana Nabi Sulaiman, mereka disambut oleh pemandangan yang tak mereka bayangkan. Istana itu tidak seperti bangunan biasa. Ia dipenuhi makhluk-makhluk tinggi besar, para jin, yang bekerja dengan keterampilan arsitektur presisi tinggi. Ada jendela yang membuka sendiri mengikuti arah angin, ruang yang mendingin tanpa es, dan cahaya yang menyala dari bahan logam tanpa api. Sulaiman menolak hadiah itu dengan tenang. "Apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang kalian bawa. Pulanglah, dan katakan pada ratu kalian bahwa aku ingin bertemu, bukan demi harta, tapi untuk mengajaknya menuju cahaya ilahi." Ia bertanya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Balqis kepadaku sebelum ia tiba?" Seorang jin berdiri, "Aku bisa membawanya sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu." Tapi seorang lainnya, yang memiliki ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawanya dalam sekejap mata." Dan benar, hanya dalam kedipan, singgasana Balqis yang berat itu telah ada di hadapan Sulaiman. Ini bukan sihir tapi teknologi berbasis ilmu ruhani dan dimensi, sesuatu yang hanya dipahami oleh mereka yang diberi pengetahuan oleh Allah. Sulaiman pun tersenyum. "Ini semua adalah karunia dari Tuhanku untuk mengujiku apakah aku bersyukur atau kufur." Langit belum sepenuhnya pagi ketika Ratu Balqis tiba di istana Nabi Sulaiman. Ia takjub, tidak hanya karena singgasananya telah berada di sana, sempurna, tanpa cacat, padahal ia menempuh perjalanan berhari-hari, tetapi karena suasana istana ini mengandung sesuatu yang belum pernah ia rasakan, ketenangan yang berasal dari ilmu dan iman yang menyatu. "Apakah ini singgasanamu?" tanya Sulaiman dengan senyum yang dalam. Balqis menjawab, "Seakan-akan ini memang singgasanaku," tapi hatinya bergetar. Bagaimana bisa seseorang memindahkan benda sebesar itu hanya dalam hitungan waktu singkat? Ia tahu ini bukan sihir, ini adalah ilmu, tapi bukan ilmu biasa. Ini adalah ilmu yang terhubung langsung dengan langit. Bukan dari percobaan laboratorium, tapi dari hati yang tunduk kepada Tuhan. Nabi Sulaiman kemudian mempersilakan Balqis masuk ke istananya. Ketika ia melangkah, lantai bening menghampar seperti air jernih. Balqis mengangkat ujung pakaiannya, mengira ia akan menginjak kolam. Tapi Sulaiman tersenyum dan berkata, "Itu bukan air, itu hanya lantai kaca." Ratu Balqis tercengang.
Ia melihat teknologi yang mendahului zamannya, tapi lebih dari itu, ia melihat akhlak dan keimanan dalam setiap inci istana. Ini bukan sekadar kerajaan, ini adalah manifestasi dari ilmu yang diberkahi Tuhan. Lalu dengan hati terbuka, Balkis bersujud dan berkata, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan seluruh alam. Ia bukan hanya seorang pemimpin cerdas, tapi juga manusia yang tahu kapan saatnya tunduk kepada kebenaran." Ia meninggalkan penyembahan cahaya matahari dan beralih kepada Dia yang menciptakan matahari. Ia tahu, kemajuan tanpa iman hanyalah kesombongan yang dibungkus teknologi. Penutup. Kisah ini bukan dongeng, tapi pelajaran hidup. Di era modern di mana teknologi berkembang pesat, kita diajak untuk tidak lupa bahwa ilmu sejati bukan sekadar data dan algoritma, tapi ilmu yang membawa kita makin dekat kepada Sang Pencipta.